Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Demikianlah tadi belajar tartil. Ibu sudah, kemudian kamu sudah, sekarang kita mempelajari apa sih maknanya dari apa yang kita baca tadi, dan kita bisa mengambil pelajaran yang dipetik dari pelajaran wahyu ilahi. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 129. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi menerangkan tentang sabar dan tawakal kepada Allah ya. Pangkal kemenangan. Jadi Allah itu mengampuni dosa-dosa makhluknya, karena manusia yang pertama aja ya, Nabi Adam alaihissalam itu mempunyai kesalahan. Lah apalagi anak cucunya. Di surga aja Nabi Adam melakukan kesalahan. Di surga itu ada perintah dan ada larangan. Itulah sumber dari amalan manusia anak cucunya Adam. Nah, Nabi Adam tidak lolos. Sebab itu sudah ketentuan Allah memang. Wis dinas sifatnya manusia kayak kuwi. Lah coba kalau Nabi Adam itu terus kuat nang swarga terus enggak makan buah koldi, ya ora bakal nggon donya ngene iki. Paham kan? Jadi ketentuan ketetapan Allah itu Allah yang Maha tahu, ya. Besar kecilnya orang itu taat dan melanggar Allah pun juga tahu. Tetapi Allah itu mau memberi solusi. Doa minta ampun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kurang lebihnya seperti itu ya doanya Nabi Adam ketika diturunkan pernah memakan buah koldi. Sehingga tujuan Allah dari awal sudah tahu memang Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, jadi apakah Nabi Adam di surga itu melanggar perintahnya Allah itu merupakan suatu ketentuan dari Allah? Iya, termasuk ketentuan. Sebab Allah itu mengerti, bahwa engkau Nabi Adam itu gak kuat ya menahan godaan setan sehingga memakan buah koldi bersama istrinya sehingga dia turun ke bumi. Nah, peristiwa ini jadikan pelajaran anak cucunya Nabi Adam, karena Allah itu memerintahkan di surga aja perintah dan larangan. Perintah itu menikmati surga seluas langit dan bumi. Lah larangannya cuma satu, jangan dekati buah koldi apalagi memakannya. Nah, jadi gak kuat. Itulah nafsu manusia, diwei pemenang, diwei kehendak oleh Allah, boleh memilih. Sehingga takdirnya memang seperti itu. Nabi Adam turun di bumi karena makan buah koldi. Jadi peristiwa itu bisa dijadikan pelajaran anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam juga sedih, ya Allah, kami di surga aja itu loh, gak bisa menaati laranganmu. Nah, apalagi di dunia, kayak dunia ini tempatnya semua harus berusaha dulu kalau ingin mendapatkan kenikmatan. Terus akhirnya jangan takut wahai Adam, Nabi Allah ya, Nabi Adam alaihissalam diwei apa? Dukungan bahwa Allah itu akan menurunkan ya pelajaran-pelajaran ya yang bisa membuat anak cucumu bisa ke surga lagi nanti kalau di hari kiamat ya, di hari akhirat. Jangan takut wahai anak Adam. Sampai tak wei apa gila risalah diwei ajaran dari Allah ya. Kuwi ora bakal eneng sing iso menentang dirimu. Lek sampai memang benar-benar imannya kuat. Bahkan setan gak bisa mengganggumu. Kamu akan selamat dunia dan akhirat. Lek memang benar-benar kamu berpegang teguh pada tali agama Allah. Itulah. Jadi Allah Maha Pengampun. Jadi reneng manusia sing gak duwe salah. Semuanya manusia tempatnya salah dan lupa. Tetapi Allah memberi kata-kata hikmah untuk meminta ampun kepada Allah. Salah satunya ya istighfar astagfirullahaladzim dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya. Maka Allah sudah mengampuninya. Itulah sifat Allah Maha Pengampun. Sekarang lanjut, larangan melakukan riba dan perintah untuk bertakwa 130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi wong riba itu wong lipatnya duit dilondok nganakne duit. Ngono apa di sini duit 1 juta balike malih 1 juta 1, 1 juta 200, 1 juta 300. Kuwi jenenge riba. Enggak apa-apa lek emas kuwi gram-gramannya. Utang 1 gram baliknya ya 1 gram sesuai dengan harganya. Tapi kadarnya harus sama. Harganya 71,
nanti kalau lek nyarutan kadarnya ya malah tetap 71. Tapi harganya ki menurut tahunnya. Tetapi gram-gramannya tetap gitu kalau emas. Lanjut, perintah taat kepada Allah dan Rasul. 131 belum? 131, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Sekarang perintah taat kepada Allah dan Rasul serta sifat-sifat orang yang bertakwa. Kenapa Wandok kok neraka itu disediakan untuk orang kafir? Apakah orang beriman nanti nggak ada yang masuk neraka? Ya, jadi orang kalau kafir itu pasti masuk neraka. Tetapi kalau orang beriman ya, dihisap dulu amalnya. Dia sudah mempunyai iman ya. Mungkin yang dihisap kesalahannya, cuma kesalahannya ya. Orang beriman, umatnya Kanjeng Nabi besok masuk surga. Tetapi ya kuwi dihisap dulu. Dalam arti dihisapi begini dok. Kesalahan ini enggak ada donya ini yang menentang syariat Kanjeng Nabi seperti riba itu ya. Itu yang melakukan kadang ada yang beriman Islam. Tetapi orang itu bakal mendapat siksa karena itu larangan dari Allah. Padahal dia itu beriman kepada Allah ya. Bukan orang kafir ya maksudnya. Tapi mendapat siksa. Nah, siksanya sesuai amalnya nego dunia memang dia itu akhirnya itu bisa bertobat, maka siksanya itu ya dihabiskan. Terus dibersihkan oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah. Seperti itu. Jadi umat Kanjeng Nabi semuanya bisa masuk surga, bisa, tetapi kadang diumbah di sini rokok berapa tahun ya. Gitu maksudnya. Tetapi kalau orang kafir, orang bakal blas babar pisan nggak nikmati swarga. Sebab wis nggak percaya karo wong sing Tuhan yang menciptakan surga. Lek wong wis nggak percaya karo Tuhan yang menciptakan surga, apalagi masukinya, yo nggak bisa dong. Gitu ya. Lanjut, perintah taat kepada Allah dan Rasul serta sifat-sifat orang yang bertakwa. 132, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Apa itu rahmat, Nisa? Rahmat itu dari Allah, kasih sayang Allah ya. Jadi rahmat itu Allah itu menempatkan orang itu di surga dan di neraka itu kehendak Gusti Allah. Jadi ini Gusti Allah memberi rahmat, berarti wong itu dimasukkan ke dalam surganya. Jadi memasuki surga itu karena berkat rahmat Allah. 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, otomatis orang itu kalau bertakwa ya, itu hisabnya glis, langsung nengok swarga. Nah, enggak lama. Nah, itu karena orang itu bertakwa. Iyalah surga ini seluas langit dan bumi. Masya Allah, mbok banget. Bagi orang bertakwa, disediakannya bagi orang yang bertakwa. 134, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Lah, wong sing bertakwa iki sing mewarisi surga seluas langit dan bumi itu siapa? Yaitu orang yang menafkahkan hartanya ya di waktu lapang maupun sempit. Dia jadi wong melarat, ya tetap loman. Ya sesuai dengan kemampuannya yang diberikan. Di waktu dia kaya, ya penggah tetap loman. Malah justru orang sesuai semakin kaya semakin mudah untuk memberi. Karena dia mempunyai kekayaan. Nah, wong-wong sing koyo ngono kuwi sing menganugerahi swarga luasnya langit dan bumi. Terus wong sing menahan amarahnya. Mergo wong sing kuat ning alam dunia bukan orang yang berotot, orang yang gagah berani, bukan. Tapi orang yang menahan amarahnya. Wong lek enggak nesu, wong lek enggak pernah nesu isone mak gur tabasam tersenyum, maka wong kuwi bakal mewarisi surganya Allah, luasnya bumi dan langit. Ingat-ingat, wong lek iso menahan amarah, enggak gampang marah. Kuwi ciri-ciri ini ahli surga. Tetapi kalau wong kamu melihat dikit-dikit marah, begitu marah, begini marah, ingat ya, itu ciri-ciri ahli neraka. Paham kan?
Jadi mudah sekali, wangilah marahnya. Bukan berarti marah itu jelek, marah itu ada yang baik ya. Marah dalam menegakkan kedisiplinan, marah dalam menegakkan kebenaran, marah dalam menegakkan agama Allah. Karena dizalimi orang sehingga dia dengan tegasnya ya, marah yang diridhoi ada ya. Karena melihat kezaliman, terus dia marah ingin menegakkannya. Nah, seperti itu. Tetapi marah itu ya harus mempunyai saring, memfilter. Oh, kesalahanku itu kesalahan amarahku iki ya. Amarahku itu sesuatu yang benar apa amarahku sesuatu yang salah, harus bisa memfilter. Amarah yang benar berarti dia itu ingin menegakkan kebenaran. Tetapi kalau orang itu menahan amarahnya, tetap tenang, arif, bijaksana, jauh orang itu banyak diterima dari semua kalangan. Tetapi kalau marah, orang itu jangankan mengenal, mendengarnya aja sudi, nggak mau. Orang yang tidak bisa menahan amarah itu ciri-ciri neraka. Tapi orang yang menahan amarah ya, terus dia mengucapkan astagfirullahaladzim, berilah kesabaran ya Allah hati ini. Sebenarnya itu aku marah sekali. Nah, itu orang-orang yang menahan amarah seperti itu. Contohnya. Dan memaafkan kesalahan orang. Lah ciri-ciri ahli surga ini apa ndok? Uang koncone kuwi salah ya. Terus dia itu selalu memaafkan. Wis tak anggap sudah aku ampuni semua dosamu kepadaku. Terima kasih ya. Temannya bilang begitu. Oh, aku belum minta maaf, sudah kau maafkan. Iya, karena memaafkan itu salah satu ciri-ciri ahli surga. Makanya orang-orang yang memaafkan, nggak dengki, nggak benci ya. Mau orang itu kalau salah nggak disebut-sebut, wis malah ditutupinya. Itu ciri-ciri orang yang memaafkan. Tetapi ciri-ciri orang yang tidak memaafkan itu dosanya temannya itu ya selalu aja digunjing, selalu aja dibicarakan. Bahkan orangnya ada itu disebut-sebut kekurangannya, kejelekannya. Itu amarah ya. Itu berarti nggak mau memaafkan. Tapi kalau orang itu memaafkan, sudah diam, nggak mencacinya, nggak membencinya. Nah, bahkan justru yang diceritakan baik-baik aja. Itu tanda-tanda orang yang memaafkan. Ahli surga. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan orang itu selalu berbuat kebajikan sekecil apapun dia lakukan, walaupun nyisihnya batu di tengah jalan ya, itu suatu kebajikan, pahalanya banyak. 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, 135 ini wong zolim, keji, mungkar ya. Berarti dia itu kan menganiaya diri sendiri. Terus ingat Allah, kemudian bertobat. Ingat Allah dengan mengingat, terus bertobat. Terus memohon ampun kepada Allah. Nah, dan tidak mengulangi perbuatannya itu. Maka Allah itu akan mengampuni dosa seperti itu. Dan orang itu wis taubatan nasuha ya. Wis enggak mengulang lagi perbuatan si keji itu, enggak diulang. Maka orang-orang tersebut mendapatkan husnul khotimah, diampuni oleh Allah. Itulah sifat maha besaran pengampunan Allah ya. 136, mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Jadi dia mendapatkan ampunan ya, terus tetap beramal baik sampai akhir hayatnya sehingga ia bisa memasuki surga ya. Surga itu mengalir di bawahnya itu sungai-sungai madu, sungai-sungai susu ya, dan suci, bisa diminum kapan saja, dan di dalamnya itu kekal ya. Bahkan tanah surga itu harum sekali. Dibuat tidur nggak membuat kita itu kotor badan kita. Nah, begitu sungainya itu jernih. Ada sungai madu, ada sungai susu. Nah, itulah keindahan surga. Lanjut. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul. Jadi
awake dhewe iki kon nelusuri sejarah ngono lho. Sejarah dari bangunan-bangunannya bisa ya, itu orang-orang yang mendustakan Rasul itu diazab oleh Allah dan situsnya, maksudnya tempatnya itu ya diterangkan dan bangun-bangunannya yang dirobohkan itu juga masih ada. Nah, itu yang dinamakan untuk belajar memperhatikan ya wong-wong sing zolim yang mendustakan Rasul-Rasul ya, akibatnya mendapat azab Allah. 138 Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini enggak magur tinggi wong Islam tok, tapi penerang bagi seluruh manusia. Seluruh manusia ini kabeh manusia ning alam donya iki Al-Quran ini memang karo Gusti Allah diturunkan untuk mereka ya, manusia ya. Dan nanti mendapat hidayah, terus akhirnya Islam. Ada yang membaca Al-Quran tapi tetap kafir ya ada, ya. Karena belum ada hidayah di dalam dirinya. Padahal dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana salah. Wah, ternyata bisa membedakan, tapi ada yang tetap masih dalam kekafiran. Karena belum ada hidayah. Itulah indahnya Islam, nggak ada pemaksaan ya. Tetapi Allah memfirmankan bahwa Al-Quran ini diturun nenggok dunia ini untuk seluruh manusia. Jadi bukan hanya umat Islam saja. Agar dibaca. Lek wong kuwi dapat hidayah, iso langsung Islam. Lek baca Al-Quran nggak dapat hidayah, ya sebenarnya kafir. Nanti tempatnya ya neraka. Mereka dia sudah mengetahui apa yang memperingatkan ya Al-Quran ini. Bukan sudah menjelaskan swarga lan neraka kuwi tempatnya wong-wong sing wis diwehi apa? Pedoman, wis diwehi peringatan, wis diwehi pelajaran tentang Islam. Dadi elek menolak, membangkang, malah mendurhakai tempatnya neraka. Setelah mendengar Al-Quran, membacanya, terus mengamalkannya dalam setiap hari, ternyata Al-Quran itu benar-benar kalam ilahi. Setelah mengamalkannya menjadi tentram hati dan semuanya menjadi damai. Nah, orang-orang tersebut itu akhirnya bisa memilih antara mentaati atau mengingkari. Lala sing mau melaksanakan lah, maksudnya mengamalkan Al-Quran, maka tempatnya surga. Lek membelok, ora gelem taat, ya tempatnya ning neraka wis titik ngono. 139 Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, jadi jangan bersikap lemah terhadap orang kafir. Lek kamu memang benar-benar itu benar bertakwa ya. Ojo bersedih sebab kamu sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dan mempunyai keimanan yang tebal ya, keimanan yang sangat tinggi. Itulah kemenangan buatmu. Kamu itu kuat termasuk berarti, bukan lemah. Karena mempunyai keimanan. Gak oleh bersedih. Wong lek wis duwe ketakwaan, iman ya. Enggak enak istilah sedih. Mereka wis menganggap wong lek wong iman apapun yang terjadi, ia syukuri. Bahkan nyawa melayang dari badan tetap disyukuri. Sebab apa? Kesuksesan seorang nanti di akhirat sana. Kalau dia itu mempunyai keimanan, otomatis sampai akhir hayatnya mempunyai iman, Islam, ihsan, husnul khotimah toh. Jangan bersedih wong nek akhirat kono wis tempatnya indah, sangat indah. Tidak ada yang menandingi di dunia ini tempat yang paling indah ya. Enggak enak sing iso nandingi. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan derajat tinggi, yaitu derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 140 Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Subhanallah. Jadi ayat 140 ini perang Uhud ini kan mengalami kekalahan. Orang Islam mendapat luka, orang kafir juga mendapat luka yang sama. Nah, karena pada perang Uhud itu wis diwehi nasihat Rasulullah, tapi orang mukmin itu enggak gelem mengikutinya sehingga terjadi kekalahan. Hanya karena demi keduniaan, ingin segera mengambil rampasan perang, turun dari tentara panah sehingga mengalami kekalahan orang muslim. Itulah orang-orang yang tidak mengikuti aturan Rasulullah.
sehingga menjadi kalah. Jadi Allah itu sudah menentukan masa-masa kejayaan, masa-masa kehancuran, ya, itu digilirkan kepada manusia setiap zamannya. Nah, apa tujuannya? Agar mereka mendapat pelajaran. Sopo sing beriman lan sopo sing kafir. Lah, ciri-cirine wong lek beriman ya dalam berjihad itu berani. Enggak takut mati karena Allah sudah menjanjikan syahid. Orang itu kalau memperjuangkan agama ya, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan agama, memerangi kezaliman, apabila dia mati maka dia mempunyai derajat syahid. Nah, jadi perang itu untuk membedakan mana orang kafir dan mana orang beriman. Lah, orang kafir itu takut mati, enggak mau membela agama ini Gusti Allah ra gelem. Tetapi kalau untuk harta rampasan perang ku ndang ngoro. Nah, itu ciri-cirinya orang kafir. Keduniaan saja yang dikejar, lek mati enggak gelem. Nah, untuk membedakan itulah ya, lek wong beriman membela kebenaran walaupun harus nyawa yang melayang, panggah tetap ya dijalaninya. Itu orang-orang yang beriman karena Allah sudah menjanjikan syahid. Itu pada zaman perang Uhud ya, banyak orang muslim yang berguguran. Dan supaya sebagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada. Masya Allah, ternyata orang-orang yang membela Rasulullah dan agamanya ya, ketika dia itu mendapat musibah sampai meninggal wafat ya, maka dia itu mendapat ya syahid ya. Itulah pahala yang besar dari Allah. Karena apa? Nanti dia enggak melewati hisab loh ya, wes langsung teko swarga. Itu wong-wong sing gugur menjadi syuhada. Jadi Gusti Allah ngenekne perang ya. Maksudnya Gusti Allah memberi syariat perang tentang perang itu ya, membela diri koyok perang Badar ya, membela agama Allah dan membela Rasulullah. Perang Uhud dia membela agama Allah, membela Rasulullah. Nah, itu apabila mati ya, itu menjadi syuhada. Inilah tujuannya Gusti Allah. Tujuannya Gusti Allah agar ada orang yang mati syahid menjadi kekasihnya. Nah, itu kebanggaan bagi Allah. Wong-wong pilihan ngono. Wong pilihan ki piye ya, wong lek wis diistimewane Gusti Allah bahkan mati itu enggak merasa sakitnya seorang syuhada itu. Bahkan surganya Allah itu enggak melewati hisab. Langsung seperti kilat wes langsung teko swarga. Itulah syuhada. Nah, jadi Gusti Allah mewai syariat tentang melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang zalim, melarang berperang kepada mereka itu agar diketahui siapa yang menjadi syuhada. Yang dijadikan syuhada oleh Allah. Subhanallah. Kalau orang itu meminta ya menjadi syuhada, kalau Allah enggak menentukan enggak jadi kok. Ada pada zaman sahabatnya Nabi itu di akhir hayatnya itu menjadi syuhada. Tetapi dia setiap perang mesti menang, setiap perang menang, enggak mati-mati. Terus akhirnya akhir hayatnya itu dia tua itu ingin mati menjadi syuhada. Tapi kalau Allah itu enggak menentukan, ya enggak bisa. Akhirnya mati ya seperti mati orang wafat biasanya, seperti wafatnya para yang bukan syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, yang melampaui batas. Inilah keterangan surat Ali Imran ayat 129 sampai 140 ya. Ternyata kita bisa pelajaran penghuni surga ya, itu sifatnya loman. Orang yang menahan amarah, terus pemaaf, ya, berbuat kebajikan, terus dia itu bukan berarti orang yang tidak bersalah, tapi mereka orang yang bersalah tapi tobat, taubatan nasuha. Jadi hikmah kejayaan dan kehancuran merupakan takdir. Digilirkan Allah agar manusia mendapat pelajaran pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikannya, yaitu wafat sebagai syuhada. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah? Sudah paham? Ya, sudah paham insyaallah Nisa. Sekian, apabila ada yang benar boleh diikuti, apabila ada yang salah
boleh dikritisi untuk membangun ke depannya menjadi lebih mengerti ya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaklumi dan mohon diampuni. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.